kami pada kesempatan ini kita masih bertemu lagi ya. Ya. Kabar adik-adik? Baik. Sehat? Ya. Kita syukur ya. Adik-adik, hari ini Ibu minta sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan ini, terlebih dahulu Ibu meminta kalian untuk mengecek apakah di sekitaran adik-adik itu sudah bersih. Ada Ibu lihat bangku masih ada yang kaca, silakan juga bisa. Jika masih ada yang kaca atau sampahnya masih ada, tolong dipungut. Kaca saja adik-adik ya. Oke, terima kasih. Mengapa Ibu minta kalian untuk melihat, mengecek kebersihan di lingkungan penduduk atau di sekitaran tempat duduk kalian? Karena kebersihan itu adalah bagian dari iman. Jika kita bersih dalam ruangan ini bersih, otomatis kita dalam menerima pembelajaran kita merasanya sebelum memulai pembelajaran, kita jelasin dulu ya adik-adik ya. Ya. Mulai langsung. Hadir. Rafif, Dani, Hadir. Yansi, Hadir. oke, hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah pertemuan pada sore hari ini kita hadir semua. Untuk itu adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada sore ini, marilah kita awali dengan doa sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini dari rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu siapa yang bisa memimpin doa dipersilakan silakan untuk mengawali pertemuan kita pada sore ini. Silakan. Oke, silakan Andika. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Adik, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan kemarin? Ada yang masih ingat? Moderasi yaitu tentang moderasi beragama. Baiklah adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ada dua tujuan pembelajaran. Siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini? Saya. Oke, silakan. Yang pertama, peserta didik dapat memahami definisi dari manfaat menghindari penyakit sosial dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku yang baik untuk menghindari penyakit sosial dalam kehidupan sosial. Baiklah adik-adik, inilah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi ini. Sehingga untuk masuk ke materi terlebih dahulu, Ibu akan menayangkan sebuah gambar. Ada. Oke adik-adik, semuanya fokusnya ke depan. Dilihat, ini gambar yang slide pertama ini tentang apa? Menurut pemikiran kalian, tanggapan kalian, pengamatan kalian, peningkatan kalian, ini gambar tentang orang yang sedang apa? Berkelahi itu identiknya dengan apa? Kekerasan. Selanjutnya, nah ini slide yang ketiga, ini tentang teman-temannya bercerita. Dari mana ini biasanya kalau orang yang seperti ini membawa ini itu dari mana? Biasanya ini namanya pecandu, belanja. Adik-adik, adik-adik sudah tahu yang pertama itu yaitu tentang kekerasan. Kedua tentang yang ketiga itu termasuk apa? Termasuk penyakit. Yang lain termasuk. Berarti yang ketiga ini, gambar ketiga ini termasuk dalam penyakit. Oke, benar sekali. Maka pertemuan kita hari ini akan membahas materi tentang manfaat menghindari penyakit sosial. Jadi di dalam penyakit sosial itu perlu dihindari ya? Dilakukan. Karena itu merupakan kecanduan yang tidak baik. Jadi yang tidak bagus yang kita ikuti. Jadi kita harus menghindari kecanduan dalam penyakit sosial. Jika kita menghindari penyakit sosial maka manfaatnya banyak untuk kita. Oke adik-adik, sebelum kita masuk pada materi pada kesempatan ini, Ibu tanya, sudah siap belajar? Siap. Maka dari itu marilah kita sama-sama sedikit dulu ya, sehingga kita lebih semangat lagi dalam menerima pembelajaran. Bisa? Bisa. Oke, untuk itu Ibu minta mohon berdiri. Bukan bisa di sini adik-adik ya? Ya. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, kita mulai.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi. Nah, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas topik materi yakni tentang manfaat menghindari penyakit sosial pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan saya, Zainab Abu. Oke adik-adik, itulah materi kita pada kesempatan ini. Nah, di dalam halaman video tadi yang selesai adik-adik amati, ada yang ingin bertanya terkait tayangan video pembelajaran yang barusan setelah adik-adik lihat? Ada yang ingin bertanya? Sepaham ini? Sepaham? Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baiklah. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kita langsung lanjut pada pembagian kelompok ya adik-adik. Untuk dalam pembagian kelompok, saya sudah bagi kelompok dalam 3 kelompok. Itu silakan adik-adik lihat itu. Ibu sudah bagikan itu tugasnya. Silakan dicek. Ada? Oke. Untuk kelompok 1, 2, dan 3 sudah dilihat di kelompok masing-masing terdapat di kelompok berapa? Oke. Jika sudah tahu kelompok berapa, silakan menyesuaikan cantuman. Sudah dicek kelompok, sudah dicek di linknya, sudah dicek, tidak salah lagi ini? Sudah ibu sudah tampilkan di depan. Tugas dari kelompok 1 itu mau membuat apa? Oke. Sudah dicek lagi belum di link tugas kelompok 1? Sudah? Oke, di link sudah ibu cantumkan tugas kalian dan ibu akan membagikan kelompok 2 ya ini, kelompok 3. Ini juga ibu akan memberikan lembar LKPD kelompok 1 ya. Kelompok 2 oke. Perintah tugas yang ada di LKPD dengan di link itu kegunaannya sama ya adik-adik ya. Jadi akan tetapi bedanya di kelompok tugas kelompok itu silakan kalian membuat PowerPoint. Tugasnya dalam bentuk PowerPoint. Setelah dibuat kalian mau presentasi di depan ya. Jadi setelah buat kalian presentasikan, jadi ibu minta dalam pengerjaan tugas nanti harus ada kerjasama sesama kelompok ya, jangan yang main hanya bermain, yang lain kerja. Bisa? Bisa. Oke, ada waktu 10 menit untuk membuat tugas dalam bentuk PowerPoint itu. Sudah biasa buat ini? Ya. Oke, silakan. Sekarang kalian bukan main game ya, akan tetapi membuat tugas dalam bentuk PowerPoint di Canva. Ya, silakan kelompok 1. Apabila ada kelompok yang mengalami hambatan atau kesulitan dalam pembuatan tugasnya, silakan ditanyakan ke saya. Apabila dalam pembuatan tugas terjadi terdapat hambatan atau kesulitan, kelompok 3 ada kesulitan? Tidak ada ibu. Oke, sudah selesai? Belum. Sudah selesai? Oke, 2 menit lagi ya.
link silakan dikirim ke grup kita. Linknya itu silakan digunakan atau silakan kirim ke grup linknya tugas. Seluruh seterusnya untuk mempresentasikan itu digunakan terus. Oke, silakan. Oke, kelompok mana sudah siap? Silakan maju saja. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang manfaat menghindari penyakit sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kami akan memasuki ke materi. Materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Alia Mutangga. 1. Kesehatan fisik yang lebih baik. Kesehatan fisik yang lebih baik adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 5. Lingkungan sosial yang lebih aman. Lingkungan yang positif adalah tempat di mana anak dikelilingi oleh nilai-nilai yang baik, norma-norma yang benar, dan contoh teladan yang positif. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah materi kami. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membangun hubungan sosial yang baik? Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Adapun kiat-kiat untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain antara lain adalah mengenai alasan-alasan tingkah laku orang lain, toleransi dan penuh pengertian. Baik, apakah kelompok 1 bisa menerimanya? Bisa. Baik, masih adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada pertanyaan, presentasi kami tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu penampilan dari kelompok 1, hasil presentasi dari kelompok 3 dari kelompok 2. Oke, adik-adik, terima kasih telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai presentasi dalam presentasi kelompok pada hari ini. Nah, terkait presentasi yang telah kita laksanakan tadi, yang sudah selesai kita laksanakan, apakah ada adik-adik yang ingin bertanya? Ingin bertanya? Sudah paham dengan materi hari ini? Sudah paham semua ini? Oke, terima kasih. Adik-adik, marilah kita simpulkan bersama materi kita pada hari ini, yaitu tentang manfaat menghindari penyakit sosial. Jadi kita simpulkan bersama itu tentang manfaat menghindari penyakit sosial. Adik-adik, bisa bayangkan kalau misalnya kita tidak mampu mengendalikan diri kita dalam penyakit sosial, kita terjun langsung, kita kecanduan, merasa kecanduan dengan hal-hal yang tidak baik, misalnya dalam kekerasannya. Misalnya dalam kekerasan, kita terjun di situ, kita kecanduan, misalnya kita belanja online yang tidak semestinya yang kita butuhkan, itu belanja online itu termasuk kecanduan ya, karena kita sudah melakukan hal-hal yang tidak perlu kita lakukan karena sudah sesuai dengan kebutuhan apa yang kita butuhkan. Bisa adik-adik? Bisa. Jadi pada intinya materi kita pada hari ini yaitu kita harus mampu mengendalikan diri kita untuk menghindari penyakit sosial, karena manfaat untuk menghindari penyakit sosial sangatlah apa? Penting dalam hidup kita sehari-hari. Oke, adik-adik, untuk ibu lebih mengetahui sampai mana pengetahuan kalian dalam materi ini tentang manfaat menghindari penyakit sosial, ibu akan memberikan soal sebagai tes bagi kalian sampai mana pemahaman kalian tentang materi pada siang hari ini. Bisa? Bisa. Di sini ada soal satu nomor, tolong dijawab untuk mengukur sampai mana pemahaman kalian tentang materi ini. Oke, ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab
menjawab pertanyaan yang ada di lembar soal. Bisa? Bisa. Tidak ada yang kerja sama ya. Ini masing-masing karena ini untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang telah kita bahas pada hari ini. Oke, baiklah. Waktu sudah cukup, sudah selesai. Ibu akan kumpul lembar jawaban yang sudah selesai. Ya? Oke, terima kasih. Adik-adik, untuk pertemuan berikut kita akan mempelajari materi yang sama. Karena tujuan pembelajaran di materi ini ada 5 tujuan pembelajaran yang kita sudah bahas. Itu ada 2 tujuan pembelajaran. Jadi untuk pertemuan berikut tetap materi yang sama, akan tetapi tujuan pembelajaran yang berbeda. Bisa adik-adik? Bisa. Oke adik-adik, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pada hari ini, Ibu lihat dalam presentasi kalian tadi, kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3, semuanya sudah bagus, sudah memenuhi syarat. Akan tetapi ada satu kelompok yang menurut saya penyampaiannya dalam presentasi itu lebih beda-beda 90 sama 95. Jadi ada kelompok salah satu kelompok yang menurut saya sudah memenuhi kriteria. Oke, itu kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 yang sudah saya perhatikan tadi, saya lihat itu sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 jangan berkecil hati ya. Iya. Semuanya sudah menjadi yang terbaik. Oke? Ya. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, kita tutup dengan doa. Untuk itu siapa yang bisa memimpin doa pada kesempatan ini, Ibu mohon untuk bisa maju ke depan untuk memimpin kegiatan kita pada siang hari ini. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Pertemuan kita hari ini telah selesai. Insya Allah kita akan bertemu kembali ya. Dengan insya Allah untuk jam dan adik-adik semoga pulang ke rumah tiba dengan selamat. Jangan ada yang singgah-singgah ya. Pulang dari sini, pulang dari sekolah itu langsung pulang ke rumah. Singgah-singgah. Jadi saya mohon sekali lagi jangan ada lagi yang singgah di mana. Jadi langsung ke rumah. Oke, cukup sekian dari saya untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita beroleh rahmat dan memanjang bertemu di depan.